Sambil menunggu nak, silakan diisi absen tadi di forum chat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ananda Intan, bisa mengaji sebentar, nak? Atau siapa ini yang dari 10 IPA, 11 IPA 6?
Sambil menunggu nak diisi absen tak nak? Halo? Bisa diterbuka nak absennya? Bisa, Ji. Iya, bisa. Iya, oke nak.
Saya sementara hubungi Pak Ustaz dulu. Sekarang itu Al-Baqarah ayat 188 sampai 180 berapa di 89, 3 ayat ya. Tunggu saya lihat dulu. Dari ayat berapa, Bu? 188 sampai 190, Nak. 188 sampai 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat Andri, hebat. Jangan selalu presentasi Andri ya. Bu Mat, adik sebentar bisa ke kelas 10 lagi. Kalau sudah ikut di sini, sebagian saya tutup di kelas 10. Oh iya. Oke, Pak Deng. Iya, Bu Haji. Ini Pak Ustaz sudah mau login, sudah saya hubungi beliau, sudah dia mulai nih. Insya Allah. Bagaimana ini kemarin Bu Haji? Jadi ya tanggal 1 tetap muka, Pidi enggak jadi minggu depan, mesti enggak jadi besok ya? Mesti hari Senin. Nanti kita lihat, saya belum tahu juga perkembangannya, belum dibahas kemarin kan. Iya, kita cuma menunggu saja dari Bu Jana besok paling tidak. Iya, karena kemarin itu cuma bicara-bicara lepas saja, bilang ini. Maksudnya kayaknya wacananya nanti pas masuk ujian kelas 3 kalau tidak salah. Iya, karena itu kan sudah diagendakan tengah semester kan, kelas 10-11 dan sudah semester kelas 3. Iya. Ujian sekolah Bu Haji, ujian sekolah kelas 3. Oh, saya kira semester. Ujian sekolah Bu Haji. Oh, gitu ya. Iya. Karena kayaknya semesternya ambil dari mapel anunya, ulangan hariannya ya. Iya, kayaknya seperti itu. Baru kayaknya dia susun juga panitianya Ibu Nur.
Iya, karena itu soal-soalnya ya kelas 3 bagaimana. Tidak ada kisi-kisi, belum dimasukkan belum ada masing-masing guru mapel ya berikan soal. Iya, masing-masing Langsung. input, masing-masing Iya, input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru 16. 30. Oh, berapa yang terbaca di saya 32. Oh iya, sudah banyak itu. Iya. So tambah hari tambah. Aduh, semangatnya ini tambah berkurang ini saya lihat. Kalau saya SMA 2 ramai sekali itu anunya, literasinya. Tapi memang sebenarnya idealnya bagusnya Pak Ustaz tetap muka. Nah itu hari waktu Ya daring literasi. juga. Oh daring juga di? Daring. Tapi langsung kepala sekolahnya yang moderator. Jadi gimana caranya? Iya. Tidak apa-apa juga sebenarnya. Maksudnya yang penting wali kelasnya juga, maksudnya harus ikut semua kalau minimal bisa toh. Terlibatan pimpinan sangat berpengaruh. Iya, minimal wakaseknya apa? Wakasek lah kalau memang ini toh. Ya pimpinan sekali-sekali mungkin bisa juga dari room ke room. Jadi biasa nih yang ikut ini benar-benar panggilan saja, karena kesadaran saja, kebutuhan. Kalau mau beramal ya. Ya, betul. Kalau mau beramal, ya ikut untuk akhirat ya ikut ini. Dunia akhirat malah Pak Ustaz, bukan cuma akhirat saja ya, dunia akhirat ini. Insya Allah. Sudah 34 Pak Ustaz. Sudah hampir jam 8 barangkali. Bagaimana kita mulai saja Pak Ustaz? Ya, boleh. Kita mulai saja. Saya share dulu Al-Qurannya, Di. Oke. Ya, oke. Kita mulai saja ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Kasman SPD MPD, yang kami hormati guru agama, Bapak Ibu wali kelas, guru BK, serta peserta didik kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah yang tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang tiada terhingga dan tiada caranya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama kembali di literasi Al-Qur'an ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di room ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita buka literasi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190 dan akan dilanjutkan kajian tajwid dan kajian terjemahan oleh Bapak Ustaz Kasman SPD MPD. Waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur. Di pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, ya terutama nikmat bermajelis ya. Ini satu kegembiraan bagi kita. Pagi seperti ini kita dapat berkumpul untuk tujuan belajar karena Allah. Ya, ini karena Allah. Ya, kita tidak tahu ya amal-amal yang mana saja nanti diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Tugas kita hanya beramal dengan baik, beribadah dengan baik. Kita tidak tahu yang mana ibadah kita yang diterima oleh Allah, dan itulah kemudian nanti yang menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah mengampuni dosa kita. Ya, seperti itu. Sehingga ini mudah-mudahan ini salah satu amalia, satu amal, satu ibadah. Ya, karena ini menuntut ilmu itu kewajiban. Iya. Ya, bukan hanya zakat. Ya, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu, ya, belajar, ya, terutama ilmu-ilmu syar'i, terutama ilmu agama, yaitu wajib bagi kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan pahala belajar itu ya satu keutamaan tersendiri, ya. Di mana belajar ini insya Allah memudahkan, salah satu jalan yang memudahkan bagi kita untuk menuju ke surga, memudahkan jalan kita nanti untuk meraih ya al-jannah, surga, insya Allah. Amin. Nah, baik, pagi ini kita akan baca insya Allah 3 ayat dari surah Al-Baqarah. Ya, 3 ayat saja. Mudah-mudahan kita bisa dapat selesaikan. Yang baik, saya bacakan seperti biasa, dan nanti saya harapkan di antara Ananda ini, karena sudah hampir ya sudah lebih 1 semester ya kita belajar ini, sudah ada yang bisa menjelaskan hukum-hukumnya ya 1 ayat 1 orang. Jadi boleh 1 ayat saja 1 orang untuk menjelaskan hukumnya, tentu setelah membacanya. Ya, mungkin juga yang lain yang tidak menjelaskan boleh membaca saja. Ya, boleh memperdengarkan bacaannya, kemudian kita sama-sama belajar memperbaiki, ya. Oke, baik. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ya, baik. Silakan Ananda yang ingin membaca atau menjelaskan hukum-hukum tajwidnya. Ya, silahkan. Kalau menjelaskan hukum tajwid satu ayat saja. Oh, iya, Pak Ustaz. Ya, kalau membaca bisa sampai tiga ayat. Oke, baiklah Anandaku sekalian, peserta didik kelas 11, disilahkan angkat tangan yang ingin membacakan saja ataupun sekaligus ingin menjelaskan, disilahkan angkat tangan. Oke. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ananda Muhammad Andri Gunawan membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Pelan-pelan saja nak ya, Nak Andri, disilakan Nak. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainaku bi batili wa tudallu biha ilahu kali kami litakulu fariqam min amwalin nasi ismi wa antun yas'alunaka ani qul hiya mawaqim tulin nasi wa haj wa laisa biru bi antatu buyuta min zuhuri wa kinna birahmani takul waktu buyutan min wa bi watakunoha ta'alaku tuflihunna biqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunaku wala tatadun inna loha la yuhibbu muhtadin. Sadaqallahul azim. Oke, barakallahu fiik. Ananda Muhammad Andri Gunawan tadi telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Baiklah Ananda sekalian, disilakan lagi Nak yang ingin membacakan surah Al-Baqarah ini bisa angkat tangan, atau yang ingin menjelaskan hukum-hukum tajwidnya disilakan Nak. Oke, baiklah Ananda Anugerah Al-Qur'ani Nak ingin membacakan dan menjelaskan atau bagaimana Nak? Baca saja Bu. Oh, membaca saja. Baiklah, bagi Anandaku yang membaca Al-Quran ini mohon diaktifkan kameranya supaya kita tahu juga bahwa ini Ananda yang mengaji ya, yang pintar mengaji ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada Ananda Ananda Anugerah Al-Qur'ani membacakan surah Al-Baqarah ayat 188
sampai 190. Disilakan Nak Ananda Qurani. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Lal hukam litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Ananda Anugerah Al-Qurani tadi telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Disilakan Pak Ustaz koreksinya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ananda Anugerah Al-Qurani yang sudah membaca. Kalau saya dengarkan bacaan ini, sebenarnya Ananda mau membacanya dengan cepat ya. Ya, meskipun kita membaca dengan cepat, ya hukum-hukum tajwidnya jangan sampai terabaikan. Ya, ada beberapa tadi yang perlu diperhatikan. Kalau mim sukun ketemu dengan ba, ya, maka yaitu namanya izhar ikhfa syafawi. Itu ditahan, ya, dia berdengung, ya, ditahan 2 harokat. Jadi jangan, di sini ada 2 ya. Ya, di sini wala ta'kulu amwalakum. Nah, itu ya, karena ketemu dengan ba. Ya. Begitu juga bainakum bil. Nah, itu ya. Nah, itu mim sukun ini ketemu dengan ba. 2 di sini yang berdekatan. Jadi kalau dibaca wala ta'kulu amwalakum bainakum bil. Nah, itu tidak memberi mustahaknya. Akibat-akibat yang muncul karena pertemuan 2 huruf. Dan ini gampang kita hafal. Ya. Gampang kita hafal. Dan ada semua di sini sepertinya. Mudah-mudahan mungkin ada di sini. Hukum mim sukun ya. Ya, hanya 2 huruf ya, sesudahnya dia berdengung. Selain itu dia tidak boleh berdengung. Ya, namanya izhar syafawi. Tapi kalau dia berdengung, ya, ini namanya ikhfa syafawi. Ya. Jadi dia berdengung. Semua nanti ya yang selain ya ketemu itu rumusnya huruf mim ketemu dengan huruf mim 1. Huruf mim ketemu dengan huruf ba. Itu saja. Ya, kalau sukun ya, mim sukun maksudnya. Selain itu tidak boleh berdengung, tidak boleh ditahan. Ya. Jadi kita lihat mana contohnya. Ini seperti ini ya. Wala ta'kulu amwa. Nah, itu karena dia bukan mim dengan ba. Ya, jadi dia harus cepat. Ya. Amwa, ya, tidak boleh tidak boleh berdengung ini, dilarang. Ya, bukan tempatnya. Ya.
Jadi itu ininya. Jadi kalau dibaca seperti itu mungkin tidak mengurangi makna, tapi adabnya, ya, ya kita kurang beradab dalam membaca Al-Quran. Nah itu ya, satu. Ya, mudah-mudahan nanti yang kesalahan begini tidak terulang kepada yang lain. Ya, ini lagi. Wa antum itu karena langsung wa antum ya. Tidak boleh wa antum, tidak boleh berhenti di situ. Begitu tertutup mulutnya menyebut mim sempurna, maka cepat pindah ke huruf menyebut ta. Ya, itu contohnya. Jadi 2 saja. Ini gampang sebenarnya, ada rumusnya. Mim sukun ketemu dengan mim, 3 saja. Ketemu dengan mim, ketemu dengan ba, dia harus berdengung, ya. Kemudian kalau selain itu tidak berdengung, dia cepat, jelas. Ya, berikut bacaannya tadi Ananda, saya dapatkan kalau ada nun bertasydid, ya, atau mim bertasydid, nah itu juga hukumnya gunnah, ya, sempurna dengungnya, ya, misalnya, ya, jadi itu saja yang berdengung, yang lain jangan berdengung, ya. Kalau nun bertasydid, ya, dan mim bertasydid, yang bermaksud saya ini yang tasydid, ya. Ya, jangan sampai huruf lam juga ikut berdengung kalau bertasydid. Nah, ini banyak. Misalnya min amwalin nas, nah, itu ditahan, min amwalin nas, ya itu. Apalagi di sini di bawah tadi, ya, yang seperti itu, ya, nun dan mim yang bertasydid ditahan. Innallaha, ya, seperti itu. Innallaha la yuhibbul, nah itu ya, ini innallaha la yuhibb, nah itu ya. Jadi jangan langsung inna, tapi ditahan 2 harokat. Yang berikut, yang terakhir, ini nanti mungkin banyak yang kesalahan-kesalahan begini, mudah-mudahan tidak terulang, yaitu ain sukun. Nah, itu ain sukun. Jadi, ya, misalnya wala ta', jadi itu ya, ada ekornya. Wala ta'tadu, jangan wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu salah sifat. Ya, salah sifat itu. Kalau kita bilang wala ta'tadu, itu jadi hamzah. Ya, sifat hamzah itu dia syiddah. Ya, tertahan. Ya, tertahan udara. Ya, tertahan suara. Ya, padahal dia rohawa. Dia rohawa. Dia tawassud, pertengahan. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Iyyaka nah, itu ya, bukan iyyaka nah. Nah, jangan direm di situ. Ya, kalau direm berubah hurufnya. Kalau berubah hurufnya fatal. Berubah artinya, berantakan. Nah, itu ya, jadi di atas juga ya penyebutan huruf hamzah dan ain ya harus beda. Harus jelas beda. Ya, karena itu akan merubah makna dan artinya. Baik,
Saya kira seperti itu. Barakallahu fiik Ananda. Silahkan dilanjut. Demikianlah tadi penjelasan yang sangat jelas ya dari Bapak Ustaz Kasman. Baiklah selanjutnya untuk peserta didik yang lain, disilakan nak angkat tangan yang ingin membacakan atau yang ingin menjelaskan hukum tajwidnya, disilakan nak. Oke, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan dari Ananda Koila, dari kelas mana nih nak? 11 IPA 5 ya? Ananda Koila, oke. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Koila dari kelas 11 IPA 5 membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Mau menjelaskan juga nak atau membacakan saja? Membacakan saja, Bu. Oh, oke, disilakan nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ya, coba tunggu dulu ya. Sudah cukup sampai ini dulu. Coba diulangi dulu. Diulangi ya, kita sempurnakan. Dari satu ayat saja yang penting benar ya. Ya, karena mungkin ini waktu dan saya lihat banyak yang perlu diperbaiki. Coba diulangi dulu. Ya. Silakan Ananda. Ulangi wala ta'kulu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu bil. Ya, cukup. Ya. Jadi mulai dari tadi basmalahnya ya. Nah, ini mungkin masih terpengaruh dari basmalah yang dibawa dari TPA-nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kedengaran apa ya? Tapi sebenarnya itu tajwidnya keliru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari situ ya. Nah, itu. Nanti terbawa di bacaannya. Ya, karena ma itu hanya 2 harokat. Ya. Ya, tapi karena dipanjang-panjangkan, karena dulu kan kita mengajinya serentak. Jadi ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Berikut. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Mim sukun ketemu dengan ba itu berdengung ditahan. Wala ta'kulu amwalakum. Begitu ya. Amwalakum bainakum bil batili watud. Nah, itu ya. Bukan watud, tapi watudlu biha ilal hukami litakulu. Ya, jadi seperti itu. Bisa diikuti. Wala ta'kulu, panjang 4 harokat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Nah, gitu. Coba diulangi. Mana Ananda? Ya. Wala ta'kulu. Jangan panjang. Wala
Wala ta'kulu. Kulunya yang panjang. Lunya. Coba. ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Ini bil batili wa tud. Jangan berhenti bil batili. Langsung bil batili wa tudlu biha. Ya gitu ya. Linya jangan dipanjangkan. Coba langsung aja. Bil batili litudlu biha. Bil batili litud. Bil batili wa tud, ya. Bil batili wa tud. Coba diulangi. Batili wa tudlu. Ya, betul. Wa tudlu biha. Panjang. Wa tudlu biha. Lanjut. Ilal hukami litakulu. Ilal hukamil. Nah, itu tadi. Jangan ilal hukami. Nah, jangan begitu. Anunya dirubah itu ya. Ilal hukamili. Ya, jangan terlalu panjang. Jangan dimainkan di situ. Ilal hukka. Jangan. Ya, sebentar saja, 2 harokat saja. Ilal hukami litakulu fariqam. Coba ulangi. Jadi memperbaiki memang mat ini agak sulit ya, tidak apa-apa. Biarpun satu aja yang penting benar. Coba ulangi. Ilal hukami. Ilal hukamil ta'kulu fariqam min amwal linnasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ya, mungkin nanti jangan dipotong-potong ya. Ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ya, jangan dipotong-potong. Ilal hukami litakulu fariqam min. Kalau bisa dibaca dengan satu nafas ya. Kalau pun tidak sampai nanti misalnya bisa berhenti. Ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Baru diulang lagi. Min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ya. Bisa? Bisa agak panjang, jangan dipotong-potong. Ya, ini kebiasaan ya. Jadi nanti bacanya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwal. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm. Boleh berhenti. Ya. Min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya, gimana? Sudah bisa merubah gaya mengajinya? Ini yang repot ini ya. Ya, merubah kebiasaan-kebiasaan wala
ta'kulu amwalakum. Nah, itu ya. Jika bisa dibaca, sering-seringlah dengar murotal. Ya, kalau bisa ikuti murotal, bisa kita buka HP-nya, per ayat kita ikuti. Oh, begini caranya supaya juga kita lancar, tidak terpotong-potong, kemudian tajwidnya juga benar. Ya, saya kira sudah cukup seperti itu, Bu Dian. Tidak apa-apa. Kalau memang panjang, satu-satu ayat saja. Baiklah Nak, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan peserta didik yang lain angkat tangan Nak yang ingin membacakan surah Al-Baqarah. Oke, sudah ada yang angkat tangan. Ananda Siti Nurhalimah, kelas 11 IPA 5. Mau menjelaskan Nak dan membacakan atau bagaimana Nak? Membacakan saja, Bu. Oh, oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Siti Nurhalimah membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Disilakan Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Barakallahu fiik, Ananda Nurhalimah telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Disilakan Pak Ustaz koreksinya. Ya, barakallahu fiik Ananda. Alhamdulillah, bacanya sudah bagus ya. Yang tadi mungkin kelupaan saja. Di sini ki dua harokat. Qul hiya mawaqitu lin, ya, bukan qul huwa mawaqitu. Ini ada ya di sini sukun. Ya, sukun ini berarti dia kui ini mat tobi'i. Oh ya, sebentar. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Qul hiya mawaqitu lin-qi, ya, dua rakaat. Ya, saya kira itu saja koreksinya ya. Ya, tadi tempat-tempat wakafnya ya sudah bagus ya. Ya, mungkin karena pendek. Saya kira cukup, mungkin yang lain silahkan. Oke, baiklah Anandaku sekalian, mungkin saya minta perwakilan dari laki-laki barangkali. Oh ya, alhamdulillah sudah ada ya yang angkat tangan laki-laki. Muhammad Taufik dari kelas mana ini Nak? Muhammad Taufik? IPA 9 Ibu. Oh ya, ingin membacakan Nak atau menjelaskan juga? Membacakan saja Ibu. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Muhammad Taufik dari 11 IPA 9 membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Disilakan Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Barakallahu fiik, Ananda Muhammad Taufik tadi telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Silakan komentarnya Ustaz. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik, Ananda Taufik ya. Yang pertama coba diperhatikan ya, kalau ada tanda panjang, ini tanda panjang bendera ya, sebaiknya kita panjangkan. Meskipun ini namanya mad jaiz munfasil ya, tapi kita disunahkan untuk memanjangkannya. Ya, apalagi kita ini pemula. Ya, nanti kalau sudah kuasai hukumnya, ya sudah mungkin nanti cara bacanya ini dipanjangkan. Wala ta'kulu, karena ketemu dengan alif di belakang atau hamzah. Ya, ini sebenarnya kalau cetakan Arab ini hamzah ini. Alif itu tidak punya harokat ya. Tapi di sini kalau dia punya harokat berarti dia hamzah. Ya. Namanya hamzah qat'i. Amwala ya. Wala ta'kulu amwalakum. Nah, ini tidak berdengung juga di sini. Amwalakum bainakum. Itu dua harokat itu ditahan. Bil batili wa tudlu biha. Panjang lagi di sini 4. Wa tudlu biha. Kenapa biha panjang? Karena ada alif di belakang. Ingat saja. Kalau ada hamzah atau alif yang berharokat maksudnya ya, ketemu dengan mat ini ada benderanya ini, maka dia panjang. Ini dia ada bendera di atas. Itu menandakan matnya panjang. Sampai 4 atau 5 harokat. Wa tudlu biha. Ya. Ilal hukami litakulu fariqam. Nah, ini ditahan juga berdengung. Tanwin ketemu dengan mim. Ya. Apalagi mimnya bertasdid lagi. Litakulu fariqam. Nah, dia berdengung ditahan. Ya. Karena tanwin masuk ke dalam mim. Ya, ini konnya masuk ke dalam, berubah menjadi fariqam. Ya, jadi masuk, namanya idgham bigunna. Nah, kalau ini namanya izhar. Ya, izhar syafawi. Min nah ini dulu izhar hakiki. Nun sukun ketemu dengan alif. Ya. Nun ketemu dengan 6 huruf, maka dia menjadi izhar. Jadi ha, alif atau hamzah, ain, ha, ghain, kha, itu semua ketemu dengan nun sukun, dia harus tegas. Fariqam min amwal. Nah, ini kalau amwa, nah itu dia tegas lagi. Tidak boleh berdengung. Min amwalin. Nah, ini ya.
Nun sukun, nun bertasdid didengungkan. Ya. Nah, ini tadi tidak ada ikhfanya juga. Bil ismi wa antum. Nah, itu ya. Ini nun sukun ketemu dengan ta. Wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaisal birru bi'an, ini ya, ikhfa. Ya, banyak ikhfa nanti. Bi'an ta'tul buyuta min, nah ini ikhfa lagi. Min zuhuriha. Nah, itu ya. Kalau di Al-Quran Madinah ini yang seperti ini tidak ada lagi sukunnya, tanda sukunnya. Karena dia dia ikhfa. Ya. Ini juga bi anta ya. Min zuhuriha walakin berdengung-dengung ini. Walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Ini benar tadi di sini ya. Itu saja tadi dengung-dengungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, saya kira seperti itu. Beberapa tadi yang kurang, mad jaiz munfasilnya, kemudian ikhfa syafawinya, izharnya bagus, tapi yang kurang ikhfa ya, sebutan samarnya, kemudian idghamnya. Ya, cukup banyak ini. Baik, saya kembalikan pada Ibu. Barangkali satu lagi untuk peserta di kelas 11, baru kita lanjutkan kajian terjemahan, Nak. Ada lagi, silakan angkat tangan. Oke, sudah ada Ananda Abdurrahman dari kelas 11 IP 1. Ananda, aku ingin membacakan atau menjelaskan, Nak? Membaca, Bu. Oke, baiklah, untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan dari Ananda Abdurrahman kelas 11 IPS 1 membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Disilakan, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min amwabiha wattaqu la'allakum tuflihun. Waqatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Barakallahu fiik. Ananda Abdurrahman dari kelas 11 IP 1 telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik Ananda Abdurrahman. Ini yang sebutan yang betul ya namanya.
Ya, jadi jangan dipanggil Rahman, tapi dipanggil dengan Abdurrahman. Ya, ya karena banyak orang panggil saja Rahman, tapi itu tidak semua nama-nama itu. Ya, itu sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang Rahman, yang hanya dimiliki oleh Allah. Jadi kalau sebut ya sebaiknya disebut Abdurrahman, sudah bagus ya namanya. Baik, hukum tajwidnya tadi. Di sini tadi ada dua kan? Ikhfa syafawi, mim sukun ketemu dengan ba, mim dengan ba. Yang keduanya benar. Tapi di pertamanya dia masih melanggar. Tidak mendengungkannya. Nah itu kadang-kadang konsistensi dalam membaca Al-Quran. Itu ya. Jadi kalau ini didengungkan, ini juga didengungkan. Ya kadang-kadang begitu ya. Membaca Al-Quran kadang-kadang ya tidak konsisten. Berikut tadi waktu wakaf di sini ya. Waktu dulu biha ilal hukam. Nah di situ dia sebut ilal hukam, padahal di sini ada mat sebenarnya. Kalau berhenti wakaf maka dia panjang sedikit 2 rakaat. Ilal hukam. Ya. Ya, kafnya ini ada matnya di sini. Jadi panjangkan sedikit. Jadi bukan kam, tapi ilal hukam. Ya. Nah, sudah bagus cara mengulanginya tadi. Ya, kemudian di mana? Di sini tadi. Waqtul buyuta min abwabiha. Nah, ini tadi lain bacanya. Min abwabiha. Ya, gitu ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oke, saya kira itu saja Nanda Abdurrahman yang saya dapat catat tadi, beberapa hal yang penting. Baik, saya kira seperti itu. Budian, saya kembalikan. Okay. Tidak ada ini yang jelaskan hukum-hukumnya satu ayat ya. Tunggu Pak Ustaz, siapa tahu ada lagi satu yang baiklah Nak, saya persilakan satu lagi yang ingin menjelaskan barangkali hukum-hukumnya Nak. Silakan ya, angkat tangan. Karena sudah baca sudah cukup. Satu ayat saja barangkali yang bisa menjelaskan hukum-hukum tajwidnya. Oh iya, sudah. Alhamdulillah. Sudah ada Ananda Diah Surya Puspita Maharani dari kelas 11 IPA 5 ya Nak ya? Iya. Iya. Satu ayat saja. Oke. Baiklah, saya persilakan kepada Ananda Diah Surya dari kelas 11 IPA 5 Nak, menjelaskan hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 188. Disilakan Nak. Yang lain mohon diperhatikan, ini penting. Wala la hukumnya mat tabi'i karena ada huruf lam bertemu dengan huruf alif. Ya. Dipanjangkan 2 harokat. Ya, lam. Ta'kulu amwalakum. Lu hukumnya mat jaiz munfasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah atau alif yang berharokat dalam kata yang berbeda. Dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ya, alhamdulillah. Amwalakum, mim sukun bertemu dengan huruf waw, hukumnya izhar syafawi. Wa hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Lakum bainakum, mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi atau disamarkan dan digunakan. Bainakum bil batili, mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi, artinya disamarkan dan digunakan. Ba, hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Waktu dulu
Dal sukun hukumnya qalqalah karena ada kalimat jadi qalqalah sugro. Lu hukumnya tabi'i karena huruf lam berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun dibaca panjang 2 harokat. Ilal hukami ha hukumnya mat jaiz munfasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah atau alif berharokat dalam kata yang berbeda dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ilal hukami ha hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Litakulu lu hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Tariqan ri hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Tariqam min qaf berharokat fathatain bertemu dengan mim hukumnya idgham bigunnah. Min amwali nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif berharokat hukumnya izhar hakiki. Amwali mim sukun bertemu dengan huruf bukan izhar waw. hakiki tapi izhar halki. Izhar halqi. Amwali mim sukun bertemu dengan huruf waw hukumnya izhar syafawi atau dibaca jelas. Wa hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Lin nasi nun bertasydid hukumnya digunakan dan ditahan. Nun berharokat fathah bertemu dengan alif hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Bil ismi wa antum nun sukun bertemu dengan huruf ta hukumnya ikhfa halqi. Nah ini baru ikhfa hakiki. Nah itu ya. Ikhfa hakiki. Yang artinya disamarkan. Wa antum ta'lamun. Mim sukun bertemu dengan huruf ta hukumnya izhar syafawi. Ta'lamun hukumnya mat arid lis sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang awalnya berharokat namun menjadi sukun karena waqaf. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah, Masya Allah, Ananda. Dia telah menjelaskan tadi hukum-hukum tajwid dari ayat 188. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya kira cukup bagus ya. Untuk Ananda, karena ini tadi yang dijelaskan itu teorinya. Nah, sedangkan membacanya itu prakteknya. Nah, tadi saya sudah jelaskan kesalahan yang dibuat oleh yang membaca, saya sudah jelaskan. Misalnya, ini banyak berulang. Mim sukun ketemu dengan ba. Yaitu dia berdengung dan ditahan 2 harokat. Amwalakum bainakum. Itu jangan, nanti ada yang membaca masih salah. Itu kebiasaan-kebiasaan, padahal mestinya satu yang salah di depan, yang di belakang ini tidak salah lagi, karena sudah dijelaskan kesalahannya. Nah inilah perlunya menguasai 2 hal. Yang menguasai teorinya dan menguasai juga praktiknya. Nah ini ya. Jadi di mengaji ini keterampilan. Ya, ada teorinya, pengetahuannya, kemudian keterampilannya juga. Ya seperti kalau kita mengendarai sepeda. Ya, itu harus dipelajari, tidak bisa langsung. Tapi kalau sudah terampil, ya sudah naik, sudah jalan. Kalau tidak belajar, ya seperti naik mobil, itu keterampilan, ada teorinya. Harus praktik. Dan semakin banyak melakukan praktik, mencocokkan teori dan praktis, semakin mudah-mudahan bacaan kita kesalahannya makin kurang.
Ya, itu saja sebenarnya. Kita belajar ini mungkin juga masih banyak salah, tapi paling tidak kita mengurangi kesalahan. Apalagi kesalahan yang namanya kesalahan jali, lahnun jali, kesalahan yang kentara. Ya, kesalahan yang sangat jelas, yang merubah arti dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya kita selalu belajar mengulang-ulang setiap pekan. Ya, mudah-mudahan kita tidak diberi rasa jenuh, rasa bosan, tapi kita selalu merasa butuh untuk belajar. Ya, saya kira seperti itu, Bu Dian. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama kajian terjemahan surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190 yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Kasman SPD MPD. Dengan hormat disilakan Pak Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Baik, kita lihat terjemahan dari ayat ini. Yang pertama, wala, ini 2 huruf ya. Dan jangan, larangan ini ya. Wala, ya, dan jangan, ya. Ta'kulu, ini tanya menunjukkan kalian, anta, kulu ini memakan. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan. Ya. Apa yang dilarang kita makan? Amwalakum, harta. Harta kalian, bainakum, diantara kalian, bil batil, dengan ya jalan yang batil. Ya. Bagaimana itu memakan harta dengan jalan yang batil? Ya, dengan cara tidak sah, ya, atau tidak baik, dengan cara mencuri, menipu, ya, korupsi, ya, ini semua mengambil yang bukan hak, ya, dengan cara riba, ya, dengan cara, karena harta itu, ya, makanan itu, ya, kehalalannya ditentukan oleh 2. Yang pertama zatnya, ya, kemudian cara mendapatkannya. Nah, itu kalau harta itu. Ya, ini kan amwal, ya, harta, ya, 2 caranya. Apakah hartanya itu dari segi zatnya halal? Ya, tidak mengandung babi misalnya, hewan-hewan yang tidak disembeli, ya, dan seterusnya yang telah disyariatkan. Atau cara memperolehnya, ya, mungkin dia bagus, ya, dia roti bisa dimakan, dia bakso, tapi uangnya, ya, dengan cara, ya, menipu, ya, hasil judi misalnya, ya, semua itu tidak, ya, pokoknya diperoleh dengan cara batin. Jangan sampai ada masuk di kerongkongan kita. Apalagi waktu dulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum. Waktu dulu, dan ya, kalian, ya, membawanya biha ilal hukami, ya, kepada hakim. Ya, artinya mungkin ini, ya, menggugat, ya, membawa ke pengadilan. Ya, padahal dia sudah tahu bahwa ini bukan haknya. Ya, tapi karena dia mau mengambilnya, ini sekarang banyak orang begitu, ya, melakukan penggusuran, melakukan penggugatan, ya, ya, kepada orang-orang yang berhak, ya, mungkin terhadap saudaranya, terhadap keluarganya,
bahkan terhadap orang tuanya dipengadilankan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, dia bawa apa untuk apa, litakulu fariqam min amwalin nas, untuk memakan sebagian dari harta manusia bil itsmi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Inilah ayat di yang bagian terakhir ini 108 ini, yang bagian dari bulan Ramadan, bulan ayat-ayat yang berkait dengan puasa. Ya. Jadi ini juga puasa itu latihan, ya, latihan sebenarnya menahan untuk tidak memakan. Bayangkan itu, kalau kita puasa, ya, air minum itu air minum kita sendiri, makanan di dalam kulkas itu makanan kita sendiri. Tapi kita dilatih untuk tidak memakannya pada siang hari. Supaya kita bisa latihan, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Ini boleh diambil, ini tidak boleh diambil. Karena nanti semua resikonya berat. Semua akan dipertanggungjawabkan. Larangan untuk tidak memakan harta, ya, dengan cara-cara yang batil. Bagaimana yang boleh? Ya, dapat di surah An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Ya, kecuali dengan jual beli. Ya, dengan jalan jual beli boleh. Ya, kita mengambil keuntungan dengan jual beli. Ya, boleh kita ambil hartanya orang, tapi ada transaksi. Transaksinya yang bagaimana? Ya, antaradin minkum. Ya, antaradin artinya dengan sama-sama reda. Ya. Kalau jual beli lagi baru ada pemaksaan, ya. Nah, ini ada kelasnya, disuruh beli stiker. Disuruh beli macam-macam, dipaksa, enggak boleh itu. Itu tidak rida. Kalau orang tidak rida, ya bahaya. Ya, antakuna tijarah. Ya, dengan jual beli yang sama-sama saling rida. Tidak ada penipuan, tidak ada pemaksaan, tidak ada spekulasi. Ya, tidak ada goror di dalamnya. Ya, maka itu boleh. Ini menunjukkan kita larangan keras. Haramnya mengambil barang, memakan sesuatu. Ya, biarpun satu biji bakso. Saya tidak tahu jimasnya, ambil satu, masuk di mulutnya. Ya, hati-hati. Ini nanti menjadi barang yang kita pertanggungjawabkan. Jadi hadirin sekali, nanti akan ditegakkan keadilan di hari kiamat dan tidak ada yang akan dizolimi. Semua yang kita ambil akan dikembalikan, akan dibalas, ya. Ya, mungkin bukan lagi barangnya yang dikembalikan, tidak ada lagi barangnya, terpaksa amal-amal kita diambil untuk membayar itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti. Ya. Karena banyak menzulimi orang, banyak mengambil barangnya orang, dan nanti tidak ada, tetap dituntut itu. Meskipun pengadilan sekarang ini, ya pengadilan ada, tapi ya namanya saja pengadilan. Tapi banyak ketidakadilan. Ya. Ini juga bahaya nanti. Ya, seperti itu ya. Jadi ini pesannya, ya, jangan memakan. Dan insya Allah bulan Ramadan ini melatih kita semua untuk tidak makan sembarangan. Termasuk yang halal, kita punya sendiri, tapi ada larangannya. Dilatih kita sehari tidak boleh dimakan. Itu latihan. Ya. Ini berikut di ayat kedua sudah berbeda topiknya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ini
ahilla ini jamak dari hilal, ya, hilal. Apa itu hilal? Ya, diterjemahkan di sini bulan sabit. Kapan itu muncul bulan sabit? Ketika bulan baru. Jadi mereka bertanya tentang bulan sabit. Jadi ini penting sekali. Ini berkait dengan waktu. Ya, jadi bulan sabit itu, ini biasa ribut kalau Ramadan ini ya. Kalau masuk menentukan, itu sangat menentukan karena dia menentukan ibadah. Ya, menentukan ibadah. Waktu tenggelam itu matahari, kemudian muncul bulan sabit, itulah yang menandakan bulan baru. Nah, perlu kita ketahui bahwa pergantian hari kita, hari dalam Islam, Hijriah, itu tidak sama dengan hari di bulan kalender Miladiah. Ya, kalender Masehi. Ya. Ya, kalau kalender kita, ya, hilal kita itu tenggelam di itu waktu masuk maghrib ya. Kalau tenggelam matahari, pas tenggelam naik itu ada hilal muncul sebentar. Ya, itulah pergantian hari kita. Jadi sebentar misalnya, ya, sebentar sore masuk maghrib itu sudah bukan hari Jumat. Ya, tapi kalau perhitungan kalender Masehi nanti jam 12 malam. Jadi dia masih hitung hari Jumat itu. Dia kita sebut dengan Jumat malam, ya. Di sini ada malam Jumat. Sebenarnya ini juga satu kekeliruan itu ya. Ya, malam Jumat. Sudah masuk hari Jumat itu kalau malamnya sebentar ini. Orang sebut dengan malam Sabtu. Ya, kalau kita sudah masuk itu, hari Sabtu itu, setelah masuk maghrib itu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya berkait dengan ibadah. Ya, banyak ibadah-ibadah berkait dengan puasa, ya, penanggalan, akikah. Jadi kalau salah hitung hari, ya itu bahaya itu. Karena ini berkait dengan ibadah. Makanya kita juga perlu memperhatikan apa namanya kalender kita ini. Ya, seperti sekarang ini kita berada di ya, bulan Rajab ya, bulan haram. Ya. Berikut ya itu ya. Jadi yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Selain menjadi petunjuk waktu dan juga ibadah. Ya. Itu tadi saya sebutkan ya, beberapa ibadah ya itu berkait dengan hilal ini. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ya, bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, dari belakangnya ini ya. Min zuhuriha walakinnal birra manittaqat. Akan tetapi kebajikan itu ya yaitu yang orang yang bertakwa. Ya, wa'tul buyuta min abwabiha. Ya, dan masukilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Nah, ini berkait dengan dulu kalau orang ihram, dia tidak mau masuk pintu depannya. Tetapi dia masuk ke rumah lewat belakang.
Dan ini itu bukan syariat Islam, tapi itu tradisi orang-orang Arab yang terdahulu. Maka ayat ini memerintahkan ya supaya jangan masuk ke rumah orang lewat belakang. Ya, kalau di sini dari atasnya, bagaimana itu emang? Ya, dari atasnya, dari belakang. Ya, kalau saya lihat dalam tafsir As-Sa'di, dia bilang dari belakang. Ya, tapi kebaikan itu adalah takwa. Ya, apa itu takwa? Inilah yang paling tinggi ukuran kita. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian pada Allah. Ya, bagaimana takwa itu? Ya, kita berusaha ya sedemikian rupa untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu berusaha dengan sekuat-kuatnya. Dan ini setiap Jumat ya wajib dibacakan, wajib dinasehati umat Islam ini untuk meningkatkan, untuk bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Ya, jadi ini berkait dengan ketaatan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan ketaatan itu ya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, karena inilah nanti kita tidak tahu ini ya ukuran-ukuran siapa di antara kita, tapi ini Allah yang Maha mengetahui ketakwaan setiap orang. Ya, dan inilah ukuran kemuliaan ya seseorang di hadapan Allah. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat meraih itu ya ketakwaan ini. Dan ini tentu banyak yang harus dilakukan, dipersiapkan. Ya, karena ini selalu diingatkan ya, berbekallah dengan takwa. Ya, jadikanlah takwa ini sebagai pakaian. Ya, itu apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, ya semuanya didasari oleh ketaatan kita kepada Allah. Melakukan sesuatu, ya, dasarnya semua kita ingin semua itu mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk seperti ini kegiatan-kegiatan kita mengaji, semoga ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya kesadaran pribadi. Ya, tidak ada duniawi di sini, tidak ada ya orang diancam, tidak ada ya pokoknya yang sukarela yang ingin belajar. Alhamdulillah. Berikut ayat terakhir, waqatilu fi sabilillahi ladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini ayat yang terakhir ini berkait dengan ayat perang. Ya. Jadi ini keterangan ini ya, waqatilu, dan perangilah, ini perintah. Ya, fil amr. Fisabilillah, di jalan Allah. Dan inilah yang perintah paling mulia, berjihad
al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya. Tapi kita tidak sembarang boleh memerangi orang. Tidak boleh kita duluan. Ya, siapa yang bisa diperangi? Nah, situ allazina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Ya, kita tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi kita. Nah, dalam Islam ini banyak sekali perang-perang yang terjadi. Ya, ada yang mengatakan Islam ini disebarkan dengan pedang, ya, untuk mencitrakan Islam. Padahal kalau kita lihat, ya Islam itu diserang duluan, diperangi dulu baru memerangi, mempertahankan diri. Coba lihat di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, itu ya. Ya, semua ya dimulai dari peperangan itu dari orang kafir. Jadi bukan orang Islam yang memerangi mereka. Dan di perang dalam agama kita itu diatur. Ya, tidak seperti orang kafir berperang. Makanya di sini dikatakan wala ta'tadu. Ya, jangan melampaui batas. Ya, yang mana itu melampaui batas? Kita lihat orang-orang kafir kalau berperang, dia bunuh anak-anak, perempuan, ya orang hamil, ya coba lihat dulu itu peristiwa-peristiwa banyak di video itu, orang hamil juga kasihan dibelah perutnya, ya dicincang, ya bahkan di mana nih, di perang Uhud, karena di situ kaum muslimin kalah, sudah meninggal, itu dicari lagi mayatnya, disayat-sayat lagi, ya sampai-sampai pamannya Rasulullah, ya diambil, dibongkar jantungnya, ya dan seterusnya, disayat telinganya, dipotong hidungnya. Ya padahal sudah meninggal. Kalau dalam Islam tidak boleh. Aturan-aturannya jelas. Tidak boleh membunuh perempuan, orang tua, anak-anak yang lemah, semua tidak boleh. Semua tetap dalam perlindungan. Beda sama orang-orang kafir kalau berperang. Ya, dia tidak peduli anak-anak, perempuan, ya dan seterusnya. Itu ada aturan-aturan yang sangat jelas dalam agama kita, menunjukkan kemuliaan dalam agama kita. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, itu ya. Di dalam keadaan perang pun kita tidak boleh melampaui batas, boleh membunuh. Ya, tapi ya dengan cara yang baik. Ya, maksudnya tidak berlebihan. Ya, orangnya sudah mati, sudah minta ampun. Ya, dan seperti itu. Saya kira itu pesan-pesan yang kita bisa ambil dalam agama kita, dalam ayat ini. Semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan pada Ibu. Oke, baiklah Andaku sekalian, sebelum kita tutup literasi pada hari ini, saya ingatkan kembali untuk mengisi absen yang sudah Ibu share di forum chatnya. Baiklah, sebelum literasi kita tutup pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Kasman, SPD MPD. Dengan hormat disilakan Pak Ustaz. Baik. Sejenak kita tundukkan pikiran dan hati kita. Ya, semoga doa kita diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan atas karunia dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat berhimpun dalam majelis literasi Al-Quran. Terimalah ibadah kami ini sebagai satu ibadah yang dapat memperberat timbangan kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja. Dosa yang kami sadari ataupun kami tidak sadari. Begitu pula dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami berserah diri. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkahi. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah petunjuk kepada kami, agar kami selalu taat kepadamu. Kokohkanlah hati kami untuk selalu tunduk dan mematuhi perintahmu di atas jalan agamamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah semua urusan kami. Berikanlah rahmat-Mu dan lancarkanlah. Karuniailah semua sebagai ibadah di sisi-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada suara tadi, Dian. Nggak ada suara. Tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Halo Ibu Haji, sudah Bu Haji? Iya, sudah. Oh, oke. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Kasman SPD MPD yang senantiasa meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Kelas, guru agama, guru BK yang sempat gabung pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anandaku tercinta peserta didik kelas 11 yang sempat gabung pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anandaku tadi yang telah membacakan atau menjelaskan hukum-hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat 188 sampai 190. Semoga kita semua yang hadir di room ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup literasi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dian. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada apa-apa ini. Pokoknya Iya, berjemur tidak sakit, tidak batuk, Iya. tidak apa-apa. Cuma disuruh istirahat. Pengaruh vaksin tak sudah di booster Bu Haji toh, jadi nanti akhirnya. Itu Mi Bu Haji. Ternyata tidak positif itu hari. Oh, Oke enggak deh. positif sudah tes ulang. Oh ya, Tidak. alhamdulillah. Tidak ada apa-apa, tidak batuk, tidak apa, tidak panas, tidak apa. Tesnya kapan yang salah Bu Haji di? Tidak. Pada saat itu kan berlendir toh, ada lendir didapat. Iya. Tapi tetap kak dulu vaksin kak dulu mau kak dulu VCR swab hari Senin. Iya, enggak tahu dulu. Bu Rita karena kita dengan Bu Rita itu hari tuh swab, yang lainnya tidak negatif semua. Tapi tidak ada tidak ada telepon dari Peduli Lindungi bilang Oh. hasil swabnya tidak ada. Oh iya. Kan disuruh PCR itu hari di lebih lanjut di. Kan itu hari kan antigen terus Iya. dilanjut dan PCR. Sekarang kan Iya. dia bilang tunggu 2 hari. Teleponnya tapi tidak ada sampai ini hari. Begitu juga iya. kita tidak ada. Oke Bu Haji. Nah, Ya saya dah. keluar ini. Oke Bu Kak Ifas, Haji Bu Haji, Asmawati, Bu Haji Muryani, terima kasih banyak ya. Silakan anandaku yang sudah absen silakan keluar dari room ini nak. Bu Bardiana, Bu Muryani, Bu Ipa. Iya, Bu Hasna. iya. Baik-baik ya. Alhamdulillah Muhammad Andri, terima kasih banyak baik-baik semua. Ya, makasih Andri. Kasih nak. Tidak di anu Pak Ustaznya kabarnya Andri. Hah? Oke nak silakan nak. Ibu juga mau download absennya di minta maaf Ibu live dari room ini ya. Halo, sampai jumpa semua Kak Ipa, Bu Ajasma. Ya. Iya. Pak Ustaz, saya izin live Pak Ustaz. Iya. Barangkali Pak Ustaz.